أحسنت. شكرا. أتروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. صل على وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين وأصحابه المنتجبين الميامين. أيها الإخوة جميعا وحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita taufik untuk duduk dalam kegiatan majalis kita, menghidupkan hari-hari, malam-malam, siang-siang Madrasah Karbala Al-Imam Al-Husaini alaihi salam. Kita saat ini berada di 10 terakhir, 10 ketiga daripada bulan Muharram, dan majalisuna Masya Allah, Alhamdulillah, wa antum juga merasakan demikian. Ini adalah alamatul khair. Ini adalah tanda kebaikan yang Allah sematkan di hati antum semuanya, di hati kita para mukminin pecinta Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Dari majlis ke majlis kita hidupkan sepanjang Muharram dan Safar insyaallah tabaraka wa taala. Seperti hanya dalam hadis yang disebutkan, idza aradallahu bi'abdin khaira qadafa fi qalbihi hubbal Husain wa hubba ziyaratih. Kalau Allah menginginkan kepada seorang hamba tersebut kebaikan untuknya, maka Allah sematkan, Allah cipratkan, Allah berikan di hatinya kecintaan kepada Abi Abdullah Al-Husain dan kecintaan untuk menziarahi Abi Abdullah Al-Husain. Dan itu sangat tampak sekali di hadapan kita semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah ala ni'matil wilayah, walhamdulillah ala ni'matil buka wa majalisil aza li sayyidil syuhada Abil Ahrar Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alaih. Malam hari ini kita akan membahas Husainiyah Mahdawiyah, karena memang pembahasan kita selalu seputar Mahdawiyah, maka kita masih di malam Muharram. Kita bahas kaitan antara alaqa ar-rasikha baina al-Imam Al-Husain dan sibtuhu atau durriyatuhu al-imam min ba'dihi, dari keturunannya yang ke-9, at-tasi' min wuldul Husain al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Apa itu keterkaitan dan hubungan tersebut antara al-Imam al-Mahdi dan al-Imam al-Husain alaihi salam? Semua kita, setiap imam ada kaitannya, akan tetapi terlebih untuk al-Imam al-Mahdi dan jadduhu al-Husain al-Syahid, begitu ada hubungan yang erat, hubungan yang sangat keterkaitan satu sama lain di antara dua imam suci ini. Ayat tadi yang kita bacakan adalah dari surat Al-Isra ayat ke-33. Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq." Jangan melakukan pembunuhan kepada jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan pembunuhan kepadanya kecuali karena al-haq, kecuali karena kebaikan dan kebenaran. Kemudian waman qutila madluman, barang siapa yang terbunuh karena dizalimi, terbunuh dalam posisi madlum,
maka faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Aku telah jadikan dari walihnya, dari dzurriyyahnya, dari pelanjut keturunannya, dari orang yang terbunuh secara madlum untuk menjadi sultanan, untuk menjadi sultanul asr wa namusid dahr, al-imam sahib al-asr wal zaman. Kita tahu semua bahwa al-Imam Al-Husain qutila madluman, bahwa Al-Husain terbunuh dalam keadaan dizalimi, kehausan dan lain sebagainya. Kita ceritakan di majalis Asyura. Kemudian imam terbunuh dalam keadaan madlum tersebut, dan janji Allah faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Maka al-Imam al-Mahdi itu adalah wali al-Husain alaihi salam. Beliau adalah wali yang akan menuntut dari keluarga, dari putra al-Imam al-Husain alaihi salam, yang kemudian dijadikan sultan, memiliki saltanah, memiliki hak untuk menuntut balas atas terbunuhnya darah al-Imam al-Husain alaihi salam. Faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl. Kemudian jangan berlebihan, jangan israf dalam melakukan pembunuhan. Innahu kana mansura. Sesungguhnya dia adalah sosok yang akan mendapatkan nasr dari Allah, akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Al-Baqir alaihi afdhalus salati wassalam mengomentari wala yusrif fil qatl. Jangan berlebihan melakukan pembunuhan atas siapa? Kalau kita praktekkan ayat ini untuk Imam Al-Husain, kemudian yang menuntut balas darah Al-Husain adalah waliyuhu dan putra beliau wa dzurriyyatuhu al-Imam al-Mahdi. Wala yusrif fil qatl, kata al-Imam al-Baqir, kalau qatala nasfad dunya, bahkan la yabqa minhu illa rubu', tidak tersampaikan, yakni semuanya dibunuh separuh dunia, atau bahkan hanya 3/4 dibunuh, hanya sisa rubuhnya 1/4 dunia ini, maka belum masuk israf, belum masuk berlebihan dalam melakukan pembunuhan kepada para pembunuh al-Imam al-Husain alaihissalam. Kenapa? Damul Husain, satu darah al-Imam al-Husain tak tergantikan dengan darah siapapun. Satu ini adalah ibnu binti Rasulullah, al-qarabal qariba li Rasulillah, kerabat terdekatnya Rasulullah. Tidak ada antara Rasul dengan Al-Husain kecuali satu kepala, yaitu ibundahnya Fatimah Az-Zahra. Kemudian mahdurid dam, darahnya dijadikan murah dan dijadikan halal, bahkan yataqarrabuna ilallah bidamil Husain. Maka darah satu ini saja bisa mengalahkan alaf, bahkan ribuan, bahkan jutaan darah. Oleh karena itu, innahu kana mansura adalah janji Al-Quran bahwasanya beliau Al-Mahdi sebagai wali Al-Husain pasti mendapatkan nasr dari Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu kana mansura. Maka apa hubungan antara Al-Imam Al-Husain dengan Al-Imam Al-Mahdi? Hubungan yang pertama yaitu hubungannya adalah alaqa an-nasabiyah, hubungan nasab. Ada keterkaitan nasab antara al-Imam al-Mahdi dengan kakek beliau ke-9, yaitu al-Imam Al-Husain Asy-Syahid di Karbala. Dan beliau bangga memiliki keturunan seperti Al-Imam Al-Mahdi, dan beliau menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Bahkan hadis ini adalah hadis yang populer disampaikan oleh Rasulullah dalam Kutubul Muslimin. Bahkan dalam kitab Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Dan ini dari lisannya Al-Imam Al-Husain menukil dari sabda Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya kalau kita masa penantian ini begitu lamanya, kemudian akankah berakhir masa penantian ini dengan kemunculannya? Kalau iya, ternyata tiba-tiba diselipkan kiamat sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Kaif? Maka Al-Imam Al-Husain alaihi salam menyampaikan hadis jadduhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, "Law lam yabqa minad dunya illa yaumun wahid." Kalau di dunia ini tidak tersisa kecuali sehari saja, maka Allah akan panjangkan, la tawwalallahu azza wa jal dzalikal yaum. Allah akan panjangkan satu hari tersebut. Kalau dari dunia ini tidak tersisa kecuali satu hari dan belum dimunculkan Imam Mahdi, maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tawwalallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu sampai apa? Hatta yab'atsallah, hatta yakhruj, sampai keluar, sampai nampak, sampai Allah mengutus di tengah umat ini siapa? Rajulun min wuldi, seorang putra dari keturunanku. Sehingga semua kita
tidak meragukan, dan di sini tidak ada begal nasab dan rame masalah nasab. Yakinan bahwa Al-Imam Al-Mahdi alaqah qawiyah, hubungan erat beliau dengan Al-Imam Al-Husain yang pertama, hubungan nasabiyah. Hubungan nasabnya, siapa yang meragukan bahwa beliau adalah namanya Al-Imam Muhammad Al-Mahdi Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Hadi Ibn Muhammad Al-Jawad Ibn Ali Al-Ridha Ibn Musa Al-Kadhim Ibn Ja'far Al-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain Ibn Ali Al-Syahid di Karbala. Sehingga dzurriyyatan ba'duha min ba'd, tidak diragukan alaqah beliau Al-Imam Al-Mahdi dengan jadduh Al-Husain alaqah nasabiyah. Kalau ditanyakan kenapa kok dzurriyyah dari Al-Imam Al-Husain yang menjadikan imam, yang dijadikan oleh Allah dari dzurriyyah Al-Husain para a'immatut tahirin. 9 keturunan tadi yang kita sebutkan namanya, kenapa kok dari Al-Imam Al-Husain bukan dari Al-Imam Al-Hasan salawatullahi wassalamu alaihi. Padahal Al-Hasan adalah sosok yang lebih agung, yang lebih mulia dari ashabul kisah. Yang paling afdal adalah mereka dari ashabul kisah Ar-Rasul Al-A'zam Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad, kemudian putrinya Fatimah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, baru Al-Husain. Al-Husain tidak lebih unggul, tidak lebih mulia dari abangnya Al-Imam Al-Hasan. Kenapa dzurriyyah ini? Kenapa imamah ini disematkan, disulbi di keturunan Al-Imam Al-Husain, sampai ada Al-Imam Al-Mahdi min dzurriyyatil Husain wa laysa min dzurriyyatil Hasan? Para ulama menjawab, ada 3 jawaban. Jawabannya yang pertama, la'allahu, bisa jadi karena tadhiyatuhu, pengorbanan Al-Imam Al-Husain yauma Ashura di Karbala, Allah khalladahu, Allah kekalkan bi an yaj'al dzurriyyatahu wa naslahu imam. Allah jadikan, Allah kekalkan karena pengorbanan yang begitu besar dari Al-Husain yauma Ashura di Karbala, bahwa dzurriyyahnya setelahnya imam ba'da imam ba'da imam sampai sahibul asri wal zaman. Jawaban yang kedua, bahwasanya Al-Imam Al-Husain alaihi salam, seperti yang pernah kita sampaikan di hari wiladatuhu, hari kelahiran Al-Imam Al-Husain, bahwa beliau tidak pernah disusui oleh seorang wanita. Bahkan ibundanya sendiri Al-Sayyid Al-Batul bint Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menyusui Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Al-Imam Al-Hasan dikatakan ketika lahir, beliau Rasulullah kharij anil Madinah fi sirayah. Beliau melakukan sebuah peperangan sehingga beliau di luar Madinah. Dan telah diperintahkan, wahai Fatimah, jangan engkau berikan air susu atau ASI kepada putramu, biar aku nanti yang memberikan. Akan tetapi sampai 3 hari dan anak ini mulai nangis, maka seorang ibu tidak bisa kecuali memberikan air susunya, dan disusuilah Al-Imam Al-Hasan. Sedangkan Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam yang menyusui langsung, seperti yang kita sampaikan, lillahi murtadi'un martada'an min sadyi unsa illa min taha maradi'u. Sungguh seorang anak yang masih menyusui, yang tidak pernah menyusu kepada seorang wanita kecuali minat taha, dari Sayyidul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi maradi'uhu, yang menyusui adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana? Jadi nutfahnya takawwana, beliau tersusun, semua kehidupannya adalah penuh kenyang dengan an-nubuwah Muhammadiyah, kenabian Nabi Muhammad. Kemudian keluar min sulalatihi, keluar daripada jari jemari beliau air. Ada yang mengatakan dari lisannya dan lain sebagainya, sebagai mukjizat yang tidak bisa dipungkiri oleh kebanyakan muslimin, bahwa keluar ada banyak dalam perjalanan sirayah beliau peperangan, orang-orang kehausan tidak ada air, kemudian keluar air daripada telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yarwil utasha, menghilangkan semua orang-orang yang kehausan dengan jari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka la yab'ud, tidak jauh dan sangat mungkin bagi Rasulullah untuk apa? Menyisipkan jemarihnya, kemudian dia apa? Dikecup oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salam, sehingga beliau merasakan kenyang dengan madrasah nubuwah. Maka Allah jadikan karena ini adalah dari putra Al-Imam Al-Husain, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, tersebut adalah imam ba'da imam. Dan jawaban yang ketiga, la'allahu aqwa. Jawaban yang ketiga setelah 1, 2, yang ketiga itu mungkin lebih kuat. Apa? Kenapa kok dzurriyyah ini dari
Al-Imam Al-Husain alaihi salam ini adalah merupakan perkara ghaibiyah, yakni hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu kenapa rahasia tersebut diberikan kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam duna ghairihi, tidak diberikan kepada selain Al-Imam Al-Husain. Yani hada amrun ghaibi, adalah perkara gaib dari Allah, hikmah Allah mengharuskan untuk memberikan kepada Al-Imam Al-Husain. Sehingga tidak semua dalam urusan agama ini kita harus tahu. Seperti halnya salawat kita, salat maghrib kenapa 3 rakaat sedangkan isya'nya 4 rakaat. Ini adalah disebutnya illatus syara'i, yang kadang kita tidak tahu kenapa alasannya. Tapi para ulama berupaya menjelaskan, ada kitab namanya Ilalus Syara'i, menjelaskan beberapa hal yang mungkin bisa menjawab dari lisan riwayat Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam. Kita kembali alaqah yang pertama tadi antara Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Alaqah yang pertama adalah alaqah nasabiyah. Alaqah yang kedua adalah alaqah al-ithar, yaitu alaqah al-tha'ar, menuntut balas darah Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Para a'immah semuanya, akankah mereka penuntut balas darah Al-Imam Al-Husain alaihi salam? Yang menjadikan begitu eratnya antara Al-Imam Al-Mahdi dengan jadduhul Husain adalah bahwa Allah akan membalaskan kepada para pembunuh yang mencacarkan darah Al-Husain di Karbala melalui hadar rajul, melalui putra terkasihnya At-Tasi' min Wuldil Husain alaihi salam, bahwa beliau adalah talibus sa'ar al-Husain. Seperti yang kita baca dalam doa nutbah dan banyak dalam riwayat Ahlul Bait, aina talibu bidamil maktuli bi Karbala. Al-Imam Al-Mahdi adalah yang dijanjikan yang akan menuntut balas darah yang tertumpah di Karbala. Pertanyaannya, bukankah para pembunuh Al-Imam Al-Husain di Karbala sebagian besar, 90% telah terbalaskan melalui pergerakan setelah syahadahnya Imam Al-Husain? Ada pergerakan Tawabin yang dipimpin oleh Sulaiman ibn Khirid Al-Khuzai, kemudian Saurat Mukhtar, revolusinya Mukhtar, Abu Ubaidah As-Saqafi telah membunuh semua ini. Kenapa Al-Imam Al-Mahdi masih tetap yang dijanjikan untuk membalas darah Al-Imam Al-Husain? Al-jawab, bahwasanya Al-Mukhtar As-Saqafi telah melakukan penuntut balasan kepada darah yang membunuh Al-Husain kepada eksekutor langsung, para yang langsung melakukan pembunuhan kepada Al-Imam Al-Husain, seperti Ubaidillah bin Ziyad, seperti Umar bin Sa'ad, seperti Shimir, seperti Harmala, seperti Hawli ibn Yazid Al-Asbahi. Tokoh-tokoh eksekutor utama yang berada dalam memerangi Al-Husain, qatalahu Mukhtar, telah dibunuh oleh Mukhtar. Akan tetapi Allah janjikan Al-Imam Al-Mahdi untuk menuntut balas kepada siapa? Duriyah mereka. Duriyah mereka. Kan tidak boleh kita menuntut balas kalau tidak ada jinayah, kalau tidak ada kelakuan tindakan kriminal. Bagaimana bisa menuntut orang-orang dulunya keturunan pembunuhnya Al-Husain? Lah, jawabannya adalah orang-orang yang irda, orang-orang yang ridho, tetap mengiyakan dan mengikuti kurikulum madrasatus sufaha, madrasahnya orang-orang safi, yaitu orang-orang yang melakukan pembunuhan Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Itulah yang akan dituntut balas, sehingga Mukhtar menuntut balas para pembunuh langsungnya. Al-Imam Al-Mahdi adalah yang menuntut balas orang-orang yang tetap mengikuti manhajiyah, kurikulum daripada orang-orang pembunuh Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Alaqah yang ketiga, alaqah yang ketiga adalah antara Imam Al-Mahdi dan Husain. Di malam ini mungkin cuma 3. Kemudian kita akan menanggapi keadaan saat ini dalam pembahasan kajian Mahdawiyah kita. Yang ketiga adalah Al-Nahjun Wahid, tata cara dan tujuan yang sama, tujuan dan fungsi yang sama. Kalau bahasa kerennya yang kita dengarkan dari asatidzah kita, tupoksi, tujuan pokok dan fungsinya sama antara Al-Imam Al-Husain alaihi salam
dan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Al-Imam Al-Husain dengan menggelegarnya suara beliau sampai kepada kita. Apa tujuan keluarnya beliau? Tujuan revolusi Karbala, Nahdlatul Husain dan semuanya perjuangannya, inni lam akhruj asyiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman, kecuali apa? Aku tidak keluar melainkan untuk apa? Bukan untuk kezaliman, merusak dan ingin tahta, harta, semua. La, kecuali satu hal. Apa? Islah fi ummati jaddi Muhammad. Yani wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Untuk memperbaiki islah, yakni muslihan, untuk menjadi muslih kepada umat datuknya Muhammad yang pada saat itu rusak, keterpurukan akhlak, kefajiran, kerusakan, maka beliau harus keluar. Bukan beliau mengatakan keluarnya, bukan mengatakan li talabil islah, bukan kharajtu muslihan, tapi bahasanya kharajtu li talabil islah. Beliau tahu, beliau keluar hanya segelintir orang yang mengikutinya, 73, riwayat paling banyak 100, melawan 5.000 sampai 30.000 sampai 100.000 prajurit yang membunuh Al-Husain. Maka beliau kalau mengatakan kharajtu muslihan, maka beliau terbunuh. Makanya beliau mengatakan kharajtu li talabil islah, untuk meminta islah. Walaupun kadang siapa yang akan menuntut balas, siapa yang akan menjadi muslihil alami, yang akan memperbaiki umat ini, beliau memperbaiki dengan darahnya tercurah dan dilanjutkan putranya sampai kepada al-qaimi ali Muhammad salawat. Sehingga alaqah beliau adalah sama, nahjun wahid, kurikulum, tujuan, fungsi utamanya dalam pergerakannya di umat ini sama-sama untuk islah fi ummati jaddi Muhammad. Uridu an asira bi sirati jaddi wa abi Ali bin Abi Thalib. Aku ingin dengan gaya metodologi yang disampaikan oleh kakekku Muhammad dan ayahku Amirul Mukminin Ali. Maka kita semua tahu hadis yang begitu populer bahwa Al-Imam Al-Mahdi akan keluar dalam dunia, dikeluarkan di dunia ini dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at dhulman wa jawra, atau ba'dama muli'at dhulman wa jawra. Sama-sama untuk islah. Imam Al-Husain untuk islah dan Al-Imam Al-Mahdi untuk islah. Jadi kita alhamdulillah madrasat Ahlul Bait dengan semua yang ada, kemuliaan yang ada dan lainnya, dengan seluruh keterbatasan yang ada, dengan sedikitnya penerimaan, mungkin banyak segala macam tantangan, tahaddiat, semuanya ini bihamdillah hadaddin lahu sahibuh. Agama ini ada yang menjaganya. Agama ini ada sahibul amr. Sahibul amrnya adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Bisa dibayangkan kalau agama ini kemudian tidak ada sahibul asr wal zaman yang menjaga, yang terus menjadi hablul mamdud, sebagai tali penyambung antara langit dan bumi, yang mendapatkan ilham dari Rabbul Alamin, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, hancur bumi ini. Maka semuanya akan memiliki penafsiran. Salah satu contoh saya akan berikan bagaimana kejadian mungkin 400 tahun yang lalu, pada tahun 1045, 1045 atau 1050, kejadian di Bahrain ketika ada seorang wali dan wazir. Ini bukti bahwa hadad din, hadal madhab yang kita perjuangkan dan kita adalah yang mengenyam madrasati Karbala ini, ada sahibuhu yang masih segar, ada yang imam hayyun yurzak yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita perjuangkan hidup dan mati kita, bahwa ada imam, sosok yang masih hidup. Tahun itu ada seorang wazir ini, mereka adalah di Bahrain hingga saat ini alhamdulillah kebanyakan adalah para pecinta Ahlul Bait. Mereka adalah muwali li Ali bin Abi Thalib, tapi pemerintahan yang tidak memberikan wilayah, yakni pemerintahannya madrasatus sahaba, sedangkan masyarakatnya madrasatul imamah. Apa yang terjadi? Wazirnya ini, salah satu gubernurnya mengucapkan pada khalifah yang ada di sana pada saat itu, mengatakan membawa sebuah rummanah, yaitu sebuah buah rumman. Rumman itu adalah delima. Di delima itu di kulitnya tertulis seperti secara alamiah, dan terjadi ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disebutkan
wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali khulafa Rasulillah. Terukir seperti secara alami tertulis di mana? Di kulitnya rumman, di kulitnya buah delima tersebut. Dibawa sama wazir ini kepada wali. Dia takjub, terheran-heran. Ini bukti kebenaran bahwa kita ini adalah madhab yang benar, madhab madrasatul khulafa, madrasatus sahaba, bahwa 4 nama khulafaur rasyidin tadi disebutkan secara alamiah dengan semua yang ada dalam alam ini, bahkan rumman tertulis nama-nama itu mereka adalah khulafa Rasulullah. Maka mereka yang mengeklaim Ali sebagai khalifah Rasulullah secara langsung dusta. Ini dibuktikan dengan demikian. Dipanggil para pecinta Ahlul Bait di Bahrain, dimintain, "Ima kamu bisa menjawab teka-teki ini, atau kalau tidak tinggalkan ajaranmu, mari. Kalau tidak kami bunuh semua." Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Salah satu dari mereka mengatakan, "Amhilni salasata layalin." Aku minta kasih waktu 3 hari. Nanti saya akan berikan menjawab teka-teki pertanyaan. Siap diberikan waktu 3 hari. Kumpul para ulama. Apa yang bisa dilakukan? Tawassal, munajat, doa. Kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Tawassul dengan sahibul asri wal zaman al-imam al-mahdi. Satu datang, malam pertama tidak ada jawaban, malam kedua sampai malam ketiga yang melakukan langsung adalah namanya Muhammad ibn Isa, seorang syekh, seorang alim yang salihin. Kemudian keluar dia di sahranya Bahrain, di Sahara Bahrain, nangis, munajat, minta pertolongan untuk memberikan jawaban ini. Kalau enggak, kita akan hilang lenyap dengan pemerintahan pada saat itu. Apa jawabannya? Ya Rabb, ya sahibal asri wal zaman. Ini bukti bahwa tidak akan dibiarkan begitu saja, bahwa madhab ini kemudian dibiarin ada yang mau ingin mencemooh, merusak, mengobok-obok dan lain sebagainya. Sampai malam ketiga orang ini bertawassul, datang sahibul asri wal zaman. Apa hajatmu? Dikatakan, aku butuh sama sahibul zaman, aku imam zaman. Kalau gitu, kalau engkau adalah imam zaman, maka tahu urusanku. Langsung imam mengatakan, ya urusanmu masalah rumman, masalah buah delima. Diciumi, oh benar kamu adalah al-imam al-mahdi. Diciumin, diceritakan, ya apa ya benar Rasulullah, ya imam al-mahdi, bahwa ini kejadian ini bagaimana. Besok kamu datang kepada si wali, katakan aku akan menjawab jawabannya ini harus berada di rumahnya si wazir. Si wazir tersebut dengan sengaja membuat cetakan. Cetakan terbuat dari tanah, ditulis dia ketika buah ini masih kecil, dipres dengan itu sehingga terukir tulisannya secara alamiah. Untuk apa? Khida' wal khadi'a ala madhab Ahlul Bait. Untuk menghancurkan madhab Ahlul Bait. Jawaban langsung dari al-Imam al-Mahdi. Kemudian itu yang pertama adalah ajak untuk ke rumah si wazir, buka di lemari tersebut, diletakkan itu tempat untuk mencetaknya. Kemudian yang kedua, minta kepada si wazir untuk membukanya, karena itu semua buahnya telah hangus dan akan mengeluarkan seperti apa? Seperti asap dan lain sebagainya. Buka sebagai bukti bahwa tidak benar apa yang dia klaim. Pagi harinya, hari ketiga datang. Apa yang dikatakan persis seperti yang dikatakan, diperintahkan oleh sahib al-asri wal zaman. Dipanggil, diminta untuk datang ke rumah wazir. Wazirnya tidak mau, masuk ke satu kamar, dibukakan di situ, menolak, tetap dipaksa dikatakan ini. Ternyata dicetak dengan sengaja dari tangan si wazir. Kemudian heran mulai. Yang kedua, ya wahai wali, aku minta kepada wazirmu untuk membukanya. Dibuka, ternyata hangus, bosok semuanya, kata orang Jawa. Kemudian si wazir ini apa? Mengatakan, dari mana tahu kau jawaban ini? Dikatakan, min imami wa wali ni'mati wa sahib al-asri wal zaman al-imam al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dari imamku, imammu yang mengatakan. Siapa dia? Disebutkan satu, dia imam ba'da imam ba'da imam ba'da imam, sampai akhirnya dia mengucapkan syahadah dan meyakini madrasati Ahlul Bait. Tidak dibiarkan demikian. Demikian pula saat ini semuanya. Saat ini kita menyaksikan di dunia ini berupaya terus. Nah, kalau di sana ada orang-orang HTS, Hayat Tahrirus Syam, kita baca kondisional saat ini dunia Timur Tengah sana memanas kembali. Serangan udara yang dilakukan Israel atas negeri Suriah, kalau itu terjadi pada Iran, ramai di mana-mana. Bisa dibayangkan bahwa ada seperti yang dikatakan oleh jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib, ketika diminta oleh Abraha, raja Habasyah, untuk menghancurkan Ka'bah. Dia hanya mengatakan, ana rabbul ibil wa hadal bait rabbun yahmi.
Aku ini hanya seorang pengembala daripada onta-ontaku, sedangkan ini Baitullahil Haram ada Rabbun Yahmi, ada Tuhan yang menjaganya. Demikian pula kami para pecinta Ahlul Bait, ada li hadad din sahibu, ada sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Terjadi peperangan 12 hari. Pemerintahannya HTS itu mengatakan mencemooh. Mohon maaf, lil asaf, nahnu la najidul buka wal awil, nahnu la nartum sudur. Mohon maaf, kami tidak punya kurikulum yang biasa menangisi dan teriak-teriak. Kami tidak memiliki kebiasaan untuk memukul dada. Allah, lihat, ketahuilah wahai HTS yang ada saat ini, 12 hari itu adalah berkat tangisan kepada Sayyidus Syuhada, berkat pukulan dada, dan berani untuk menjaga kesatuan negerinya dan membela keutuhan negara dan bangsanya, berjuang kepada entitas zalim umat saat ini, Israel. Sedangkan kamu kurang daripada 24 jam 4 subuh ba'da shalah, keluar konferensi pers minta genjatan senjata dan mengatakan bahwa Israel bukan ancaman nyata buat kita. Ancaman nyata buat kamu siapa? Yang menangis untuk Aba Abdullah al-Husain. Salawat. Israel yang melakukan serangan udara, menghancurkan pertahanan, bangunan menteri pertahanannya, bagian depan daripada istana yang ada di Suriah, dianggap bukan ancaman dan meminta genjatan senjata dan menekan kepada orang-orang yang ada di kawasan Drus, yang ada di kawasan As-Sauda dan lainnya. Untuk apa? Dia yang mendahului, dia yang pertama kali melakukan sarah pembunuhan kepada entitas keberadaan komunitas Alawi, komunitas Syi'i. Kemudian ini tempat paling sucinya para pecinta Ahlul Bait, Bad'atul Mukhtar bintu bintin Nabi, putri dari putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Zainab al-Kubra salamullahi alaiha. Di situ dilarang majalisnya dan lainnya. Biasa majalis tetap berjalan fil buyut, tidak boleh di tempat maqam, kita hidupkan di rumah-rumah kita. Kemudian ada satu sahan, ada satu pelataran di tempat itu namanya sahan Sayyidah Narjis, dinisbatkan kepada ibunda sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Terus Muqazzis membuat propaganda untuk menjadikan peperangan. Yang ada bentar lagi adalah Suria makan Suria, yang ada adalah Jolani makan Jolani. Mereka menurunkan bendera Suria, mengangkat bendera Israel. Ini presidennya yang terpilih ini adalah benar-benar anak emasnya Mossad dan CIA. La khaira fi yadin tasafaha ala Amerika. Tidak ada kebaikan untuk tangan yang melakukan salaman untuk tadbi, untuk melakukan normalisasi kepada Amerika dan Israel. Dan sungguh kebaikan yang banyak untuk tangan yang memukul dada-dada atas cinta kepada putra dari putri nabinya. Sungguh kebaikan untuk tangan yang kemudian digunakan untuk wudhu dan salat kepada Rabbul Alamin. Dan inilah kami pecinta Ahlul Bait salawatullahi wassalamuhu alaihi. Namanya dirubah. Sayyidah Narjis diberikan nama yang lainnya. Alasannya ini adalah ada yel-yel masalah rasis dan madhabi dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan? Masuk di dalam pusarahnya Sayyidah Zainab al-Kubra, mengatakan apa? Allahumma rda. Pokoknya bertolak belakang dengan pecinta Ahlul Bait, dengan madrasati Karbala. Allahumma rda an Bani Umayyah qatibatan. Masya Allah. Kita baca dalam ziarah Ashura, Allahumma al'an Dhalam al-Husain alaihi salam wa semuanya daripada Bani Umayyah qatibatan. Dia membuat video di hadapan Sayyidah Zainab, Allahumma rda jami' mada jami' Bani Umayyah qatibatan. Masya. Dan begitu seterusnya. Jadi ini mereka adalah Bani Sufyani dan kita adalah Bani Mahdawi. InsyaAllah mudah-mudahan kajian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal'afu minkum alal itala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.